Oke guys, jumpa lagi. Ini dengan saya Suyadi di channel terindah Suyadi No. Kali ini saya akan bertanya-tanya dengan tokoh pendidikan Provinsi Jambi, Bapak Dr. Rizwan MMSI. Beliau ini adalah tamatan dari Dr. Universitas Negeri Padang. Kalau dari sisi kuliahnya, dia junior saya. Duluan saya. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan tokoh masyarakat Provinsi Jambi, tokoh pendidikan tentunya, tentang perkuliahan di masa pandemi COVID khusus untuk mahasiswa. Jadi diketahui bahwa Dr. Rizwan ini adalah dosen di Teknik Nurdin Hamzah Jambi, merupakan tokoh senior di pendidikan tersebut dan sekarang mau menduduki posisi sebagai ketua senat. Iya, Pak. Oke, ini kita akan bertanya-tanya nih, Pak. Sementara ya. Untuk sementara, insya Allah, jadi ketua terus, Pak. Ini seperti kita ketahui, Pak, bahwa semester ini kita masih dalam suasana COVID. Terus apa tantangan bagi mahasiswa kita dalam melaksanakan perkuliahan COVID? Silakan Bapak jelaskan sejelas-jelasnya. Nanti saya mungkin tidak mungkin interupsi. Mungkin kalau mau saya tanya sedikit-sedikit saja. Oke, Pak. Gimana, Pak? Tantangannya? Oke, terima kasih Pak Dr. Suyadi. Saya dengan Dr. Suyadi ini punya histori. Kami sama-sama kuliah di Padang, gitu kan. Kalau kita ceritakan dari Jambi ke Padang, pemilih raya itu punya catatan tuh. Ya Pak Suyadi ya, dengan jaket merahnya. Tidur di bukit gitu ya. Ya, tidak lupa kalau mau berangkat tuh antimo harus makan dulu. Wah, antimo itu minyak kayu putih, Pak. Supaya tidak masuk angin ya, AC-nya dingin ya kan. Saya masih ingat, kami kan sebangku kan beliau dengan itu. Itulah perjuangan kami untuk meraih gelar S3 di UNP itu. Jadi alhamdulillah beliau selesai, saya selesai. Cuman jurusannya yang beda. Beliau ngambil di khusus di fakultas UNP itu bahasa Inggris. Saya di bidang tekniknya, fakultas teknik UNP. Jadi sesama gitu ya. Beliau di pasca UNP-nya. Ya Pak Sedi ya? Iya, pasca UNP. Pendidikan. Kalau Pak Rizwan adalah ya, di tekniknya. Di tekniknya, bidang tekniknya. Nah, alhamdulillah bisa kami selesai, penuh perjuangan selesainya, dan punya memori tersendiri bagi kami, perjuangan S3. Dan keduanya kami dapat beasiswa. Pas jadi beasiswa juga kan? Iya, BPPS. Beasiswa. Jadi sama-sama dapat beasiswa BPDN kalau dulu. Beasiswa pasca sarjana dalam negeri. Yang sekarang BPDN, Pak. Bisa menyelesaikannya. Oh, BPDN ya. Zaman kita masih BPPS. Dulu zamannya kita. Iya, BPDN. Alhamdulillah sekarang teman-teman juga banyak mencari itu agak sulit kesulitan. Agak sulit ya. Alhamdulillah. Iya, ya. Kita bisa berhasil melewati ya. Apa yang ditanyakan Pak Suyadi tadi, memang benar sekarang kita dalam kondisi COVID, dunia perguruan tinggi dihadapkan pada kondisi kuliah melalui jaring ya, jarak jauh. Ya. Jadi jarak jauh. Nah, kondisi ini sebenarnya antisipasi terhadap penyebaran COVID gitu ya. Maka dunia perguruan tinggi dihadapkan pada ini. Dan ini pun di semester akan datang ini, ya. Nah itu pun perkuliahan tetap jarak jauh. Jadi tidak lagi pertemuan di kampus. Cuman untuk ke depan tentu perkuliahan yang selama ini kita lakukan ya menjadi catatan tersendiri untuk melakukan perubahan-perubahan. Contohnya saya mengajar di STMing itu sekarang kan juga jarak jauh gitu. Yang diajarkan adalah mata kuliah analisa perancangan informasi sama metodologi penelitian. Ya. Nah, bagi STMing sebenarnya bagi mahasiswa penggunaan teknologi sebenarnya nggak masalah karena itu tidak begitu terkendala ya secara teknisnya, Pak ya.
Tapi itu menurut teori kitanya, Iya, ya, secara penggunaan hardware mungkin nggak masalah. Cuman ada satu hal, mereka kan nah, berasal dari daerah-daerah. Satu, sinyal juga mempengaruhi. sinyal ya. Ya, sinyal juga mempengaruhi. Nah, kadang-kadang kita melakukan misalnya pertemuan yang tatap muka seperti melalui Zoom ini, itu jadi persoalan juga. Pak, kami nggak punya sinyal. Terpaksa kita di WA, di SMS pertama sudah tuh putus, nah, sehingga mereka nggak bisa ngikuti sampai berakhir. Nah, Itu jadi Pak juga gini, persoalan bagi ini kita. Pak, maaf saya potong bentar Pak. Kalau seandainya ada Iya, iya, perkuliahan oke, kita oke. secara online, terus kita ada materi, terus ada anak-anak yang pada waktu kita online tidak bisa hadir, terus mereka memahami materi ini bagaimana Pak memberikan solusi kepada mereka? Nah, itu kalau yang seperti itu, kan ada waktunya mereka kan bisa mencari sinyal terlebih dahulu. Nah, kita kirimkan materi. Kita kirimkan materinya. Saya kebetulan menggunakan untuk materi saya itu namanya ya Google Classroom, Oh, atau di Google kampus Classroom. juga Oh ada. iya, Google Di Classroom kampus, ya. cuman kami pakai dua tuh di kampus. Di kampus melalui Google Classroom. uh, Edmodo. ya bukan, kalau di kampus ada tersendiri websitenya, Oh, website khusus ya. kampus. LMS-nya ada, Learning Management System-nya ada. Nah, cuman dosen diberi kebebasan mana yang lebih memudahkan Iya. bagi mahasiswa maupun dosen untuk mengajar. Saya dua pakai LMS dengan Google Apa nama? Classroom. MLS? LMS, Learning Management System. LMS. Learning Management System. Ya, LMS ya. LMS STM Nurdin Hamzah. Nah, itu yang kami pakai. Ya. Nah, sama Google Classroom. Nah, jadi kita semua materi ada di situ. Saya misalnya nggak pakai Google Classroom itu. Kebetulan di S3, penelitian saya itu tentang Blended learning. blended learning, Pak Iya. Suyadi. Nah, sebenarnya tuh blended learning, apalagi masa ini Sudah, PSBB ini kan, ya, sudah terintegrasi di situ Pak ya. ya Materi sudah di situ PSBB ini sebagiannya. sebenarnya PSBB ini kalau kita ingin konsen terhadap belum 100% online, ya, karena kendala kalau 100% online, full online itu kendalanya kota, kemudian jaringan, ya, dan sebagainya. Kita bisa sebenarnya memanfaatkan blended learning system. Jadi Tapi setengah tetap kelas, iya, iya. nah setengah lagi online. Cuman jadi persoalan kan regulasi, Pak. Iya, regulasi kita ngumpul-ngumpul itu masih tidak boleh PSBB tadi kan. Betul, itu yang jadi persoalan Iya. kita. Ya, nah, cuman dari pusat pun dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga belum mengizinkan kita melakukan perkuliahan yang tatap muka. Itu kan jadi persoalan. Dan di learning-nya juga nggak bisa diterapkan. Tapi kalau saya jalan-jalan ke luar kota, anak-anak SD itu biasanya mereka tetap ke sekolah. Iya. Sekolah juga. Nah, Artinya lebih kuatlah kendalanya anak. juga lah. Iya. Artinya fisik anak-anak SD lebih kuat daripada mahasiswa. Buktinya mahasiswa tidak boleh kumpul kan? Imunnya iya. Ya, imunnya lebih kuat karena pikiran mereka masih bersih gitu kan. Kalau mahasiswa sudah kotor Pak ya. Nah, terus Pak, Maksudnya kan pengaruh. pengaruh ya. Kalau menurut Bapak itu ada pengaruh secara dampak ekonominya di masyarakat untuk melakukan perkuliahan online Pak, khususnya bagi mahasiswa lah. Karena kalau bagi dosen kan terbantu ada koneksi sinyal dari kampus kan. Terus kalau dari mahasiswa kan terberai-berai pada kemampuan keluarga masing-masing mengenai pengisian kuota. Sementara kita yang swasta ini mungkin ada tidak full bantuan kuota untuk mahasiswa kan? Menurut Bapak gimana? Sebenarnya gini, ya paham. Maksudnya gini mungkin juga Pak Sudi, saya diskusi juga kalau mengenai kota, sebenarnya juga nggak masalah. Kuliah aja mereka punya HP. Bayangkan mereka punya IG, punya WA, ya. Kalau itu menjadikan alasan sebenarnya nggak bisa juga kita terima 100% gitu kan. Cuman pasti di kampus tuh HP-nya canggih-canggih lagi kan, punya aplikasi lengkap untuk sosial media kan. Masa untuk mengadakan untuk kuliah aja nggak mungkin itu ya. Tapi ada baiknya secara tanggung jawab kita, karena juga kan
menyediakan lah mungkin fasilitas kota untuk mahasiswa gitu kan. Tapi saya dengar pemerintah katanya mau menyediakan itu untuk dosen, mahasiswa, itu kan ya katanya Pak. 200.000 atau berapa? Ini udah dapat dah? Saya dengar kapan Informasi itu. Kan katanya itu hadisnya hadis doi gitu Pak. Kita berdoa mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Baru-baru ini. Itu baru ini kan L2DT juga ada. Iya. Ini Pak, baru-baru ini L2DT juga mengeluarkan 10 gigabit kan? Survei. Iya. Ya, survei kan L2DT menggunakan survei kira-kira berapa Anda butuhkan per bulan untuk kuota internet. Ya kan? Nah, masing-masing kita kadang-kadang ada mencapai 300 per bulan menyediakan. Itu kalau di rumah kan kita harus menyediakan, nggak mungkin pakai wifi-nya di kampus. Ya kan? Itu survei yang dilakukan oleh L2DT. Nah, kita nggak tahu apakah hasil survei ini menjadi pedoman untuk menyediakan bantuan kepada dosen. Nanti belum tahu juga, Pak. Bapak kemarin dapat juga di WA grup itu Pak, bahwa ada bantuan sekitar 10 gigabit untuk kuota itu dari pemerintah. Katanya tinggal diklik langsung masuk. Dapat di Oh, itu enggak, itu tuh untuk khusus website pendidikan aja, nggak ada. Pak. Tapi sekarang itu wacana pemerintah mau memberikan kuota. Ya, mengenai realisasi. Nggak bisa. Artinya menurut Bapak tadi untuk kuota bagi mahasiswa itu kayaknya ada kendala lah Pak ya. Mungkin ekonomi orang tua mereka mungkin bagus-bagus semua, walaupun mungkin harga sawit jatuh, harga karet jatuh, mungkin mereka tetap bertahan untuk mengisi kuota demi kuliah. Itu mungkin maksud Bapak. Bagaimana? Iya, yang satu yang jadi kendala itu adalah jaringan, Pak. Ketersediaan jaringan. Ya, ada mahasiswa yang dari daerah mana itu ya. Mereka harus keluar dulu untuk dapatkan sinyal. Nah, itu kan persoalan. Kalau dia di kampus, dia punya sinyal semua. Kalau sebelum COVID, mereka kan, saya juga pernah mempraktekkan untuk blended learning. Blended learning itu kan separuh online, separuh offline. Tengah gitu ya. Presentasinya dibagi. Misalnya kalau waktu hasil riset itu, presentasi itu hanya 4 kali pertemuan, Pak. Dari 14 kali itu. Lebihnya online. Nah, waktu online itu, mereka saya coba beredar di sekitar kampus, sebarkan berapa kampus gitu. Di sekitar kampus, lingkungan, atau di rumah, atau di mana. Nanti kita kasih materi, masuk itu ada. Mereka punya HP semua. Ya, punya kota semua lah gitu kan. Jadi kalau bagi mahasiswa STMIK, kelihatan bagi saya ya hasil pengamatan kemarin itu, mereka punya lah kalau itu. Cuman yang jadi kendala itu adalah kota. Bukan kota, jaringan. Ya, jaringan. Bisa jadi mungkin nanti bagi Telkom mungkin menambah power di mana lagi biar kuat itu ya. Ah, itu bagusnya ya. Bagusnya memang penerapan online itu sebaiknya yang dilakukan adalah mengecek ketersediaan jaringan dulu. Ketersediaan jaringan. Tapi kan itu nggak bisa kita meratakan semua, Pak. Nggak bisa kita ratakan jaringan. Ya kan? Ada juga orang yang mungkin sisinya sisi kota. Yang sisi dari sisi jaringan. Kan banyak itu kan. Nah, jadi kita nggak bisa sisi jaringan, sisi kota. Ya kan? Ini Pak Rizwan, ada nih saya baca dari hasil penelitian di jurnal internasional juga, bahwa mungkin untuk posisi orang Indonesia itu belajar secara daring ini itu lebih membosankan Pak, karena mereka lebih senang nonton daripada belajar lewat daring. Itu hasil penelitian orang itu terhadap orang Indonesia sementara ini ya, di masa COVID-19 ini. Jadi menurut Pak sebenarnya gimana? Kan orang Indonesia cenderung lebih senang nonton daripada belajar lewat online seperti ini. Terus menurut Bapak sebenarnya gimana? Sebenarnya ini Pak, kalau ini juga pernah ditanyakan waktu saya sidang terbuka ini Pak, tentang persoalan ini. Karena memang ada hasil riset
yang dijadikan acuan untuk disertasi saya, bahwasanya kemandirian kita itu belum bisa mandiri untuk dilepaskan untuk belajar, Pak. Contohnya Pak ya, orang ke ATM, punya ATM pertama kali pasti dia cari teman ke ATM. Bapak punya masuk ATM pakai teman enggak? Awal dulu ya. Kenapa? Ada asumsi tidak berani memasukkan kartu kan, takut rusak, takut apa. Jadi mereka harus didampingi, ya, harus didampingi. Nah, persoalan yang kita hadapi sekarang ini di COVID itu, ini waktu yang yang di luar dugaan kita. Kita tidak mempersiapkan full gitu, sehingga agak belum begitu siap untuk masuk ke posisi online gitu. Nah, belum siap. Itu kondisi kita kemandirian kita. Iya, kemandirian kita itu yang lemah, Pak. Jadi artinya memang selama ini kita artinya kita dalam masa belajar online ini memang masih dalam tahap pertama, Pak ya, belum terbiasa. Iya. Jadi dalam tahap mantap kemandirian, Pak. Kemandirian belajar sendiri memang belum, Pak ya. Dan juga untuk berinteraksi dengan pelajaran di online belum terbiasa. Karena ini kita masih tahap pertama. Kalau seandainya nih, Pak, kalau seandainya di khusus mahasiswa, terus perkuliahannya sampai ke depan seperti yang digaung-gaungkan oleh menteri kita itu, Menteri Pendidikan, kalau kita belajar secara online seperti ini, menurut Bapak ada nggak kemungkinan seperti itu untuk Indonesia? Maksudnya tanpa harus tatap muka dan sebagainya, tapi dengan tamat gitu. Menurut Bapak gimana? Mungkin. Kalau prediksinya gitu Pak, apalagi kita masuk arah untuk ke depan, arah-arahnya misalnya kan kita ingin masuk kepada apa sekarang itu yang berhubungan dengan dunia teknologi gitu kan, dunia teknologi. Jadi kondisi yang kita jadi enggak untuk selamanya ini enggak juga, Pak. Tapi itu ada zonanya lah gitu ya, ada zonanya lah. Yang daerah-daerah yang belum siap untuk ini enggak bisa, karena infrastruktur kita juga tidak mendukung gitu kan. Gitu. Karena kan nah kalau misalnya kita dengar kabar dari misalnya ini memang enggak juga Pak Sujadi, saya dapat juga informasi ini enggak bisa dipertahankan. Karena ini kondisi pandemi aja gitu kan. Kondisi darurat. Ya. Kita masuk industri misalnya industri 4.0 ya kan? Ya. Memang itu arah industri itu ya, arah teknologi yang akan ke depan memang itu yang terjadi. Kami sudah dapat bayangan gitu kan, tapi seberapa siap perguruan tinggi? Ya kan? Kita di Jambi siap nggak masuk industri. Jadi zonasi sih Pak ya. Kalaupun di Jambi paling di kota-kotanya Pak ya. Kalau di daerah-daerahnya walau sawah bisa santai. Wah iya, zona iya. Tergantung kondisinya lah gitu kan. Apalagi kan kalau kita lihat tayangan untuk industri, kita masuk era industri 4.0. Itu semuanya sudah by teknologi, Pak. Ya kan? Nanti yang akan menjadi masalah lulusan perguruan tinggi itu, ya, dulu orang cita-cita jadi teller bank kan, Pak? Teller itu. Nggak akan lagi jadi teller bank, nggak ada lagi posisi itu. Orang sekarang ingin kerja dari rumah, Pak ya? Sudah, iya. Itu kami juga cerita dengan mahasiswa diskusi. Nggak ada lagi orang kerja bank, ya kan? Nah, sopir taksi, nanti juga nggak ada lagi orang sopir taksi, Pak. Orang sudah orang datang jemput ke rumah. Yang lebih banyak nanti ke depan yang dibutuhkan itu adalah orang yang membuat sistem itu sendiri, yang merancang sistem itu sendiri. Jadi ibaratnya software-nya itu, ya pembuat itu yang dibutuhkan sekarang itu, nanti ke depan. Jadi kayak kita coba teknisinya ya, Pak ya? Programmer itu tidak akan hilang. Programmer itu tidak akan hilang. Tradisinya juga tidak akan hilang. Tapi kalau dia masih tetap bekerja, ya kan Pak, itu sudah. Nah sekarang gini Pak, nih kita bercerita tentang hal yang ke depannya lagi Pak. Ini kan kalau dari sistem pendidikan kurikulum Merdeka, Kampus Merdeka itu, kayaknya kecenderungan kurikulum di situ mempersiapkan para lulusan kita untuk menjadi pekerja gitu Pak.
Kan ada. Misalnya, saya lihat secara sekilas lah, mendalami secara sekilas, kurikulum Merdeka, Kampus Merdeka itu cenderungnya mempersiapkan lulusan kita hanya untuk menjadi pekerja gitu. Menurut Bapak gimana, Pak? Sementara era ke depan bagusnya kita menjadi programmer, kita yang memiliki usaha itu sendiri-sendiri, bukan harus menjadi pekerja atau mempersiapkan untuk kerja untuk orang lain. Sementara kurikulum kayaknya mengarahnya seperti itu kayaknya tuh. Gimana, Pak? Ya, kalau itu yang Pak Suyadi lihat, ya, kalau kita hanya jadi pekerja, nah inilah cobaan COVID ini menyebutkan pekerja kan banyak orang yang di PHK kan Pak? PHK itu ya. Nah, itulah yang akan secara otomatis nanti mungkin kurikulum itu akan dievaluasi kembali itu Pak, dievaluasi kembali. Kita Pak juga kemandirian, misalnya kita buka usaha, saya dulu mahasiswa kamu harus punya technopreneur ya, jadi pengusaha gitu ya. Jadi pengusaha. Ibaratnya kalau di teknologi itu dia bisa buka misalnya usaha, cetak kartu undangan dan sebagainya. Nah sekarang kartu undangan orang nggak ada lagi buat pertulangan Pak. Iya. Hilang itu ya. Iya. Jadi ibarat kita mungkin itu tidak akan tersentuh dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tapi skenario Allah kan lain, Pak. Iya. Iya kan? Sudah transendental itu agak susah kita ngomongnya. Iya, itu kan. Nah, ya itu yang jadi ini akan tetap bertahan nih katanya kan. Yang usaha-usaha yang buka seperti itu kan. Tapi ternyata lain kan. Nah, jadi tapi tetap Pak, kalau gini ini tetap kita akan persiapkan mahasiswa teknopreneur. Kalau kami arahnya sekarang itu adalah mahasiswa siapkan teknopreneur. Jadi dia siap untuk menjadi pemilik usaha lah gitu ya. Sendiri, ya. Bukan menjadi abdi orang lain gitu ya. Bukan, ya. Kita negara besar Pak, semuanya jadi pegawai susah lah gitu kan. Bukan maksudnya bukan cuma pegawai negeri Pak, itu kerja sama orang lain, kerja sama perusahaan-perusahaan asing kan. Itu artinya kita tetap juga jadi kuli dalam bahasa lembutnya kan. Iya. Kalau saya itu Pak. Cuman sekarang ini yang agak sedikit sulit kita mengubah mindset para generasi tua kita, bahwa mereka masih berpikiran bahwa yang kerja itu hanya PNS dan lain sebagainya. Itu kan susah menghilangkan paradigma yang seperti itu yang lama itu Pak ya. Sementara bukan cuma PNS yang jadi pegawai yang kerja itu kan. Kita punya usaha sendiri. Sekarang ini Pak Suyadi, antisipasi dunia perguruan tinggi untuk menimbulkan animo menjadi seorang bisnis itu, perguruan tinggi harus siapkan inkubatornya di kampus Pak. Siapkan. Misalnya kita ingin menjadikan mahasiswa seorang entrepreneur dia kan, kampus sudah menyediakan inkubatornya, pelatihannya itu kan. Coba misalnya dia ingin pedagang sate, ingin pedagang martabak misalnya, di kampus ada enggak sarana inkubatornya, menggodoknya gitu kan. Nah, saya punya rencana tuh sekarang Mbak Suyadi, saya punya rencana kalau memang punya rencana dengan kawan-kawan mencoba membuat inkubator untuk pelatihan bisnis itu. Jadi mereka tidak hanya sekedar tahu teori Pak, tapi mereka juga mempraktekkan. Ya, saya pernah belajar kewirausahaan yang dosennya ngajarin Ibu Aisyah Buang dari UTM Malaysia. Ya, jadi di UTM Malaysia itu mahasiswa itu disuruh membuat semacam plan bisnis, rencana bisnisnya apa gitu. Ya, rencana bisnisnya. Mereka buat rencana bisnis. Nanti dari rencana bisnis itu mereka didanai oleh kampus Pak. Danai oleh kampus ya? Iya. Kampus nyari biayanya dari mana Pak? Apa? Kampus nyari biayanya dari mana? Mungkin kalau Malaysia UTM kan mereka kan mandiri Pak, persoalannya kan. Mereka semacam sekarang kan berapa perguruan tinggi besar itu kan sudah jadi industrinya Pak. Ya kan? Jadi penopang lah ya. Swasta. Artinya mereka menghidupkan kampus bukan dari SPP lagi Pak ya? Atau industri sayap dari SPP lagi Pak. Hasil riset dosen itu menjadi nilai tambah. Hasil riset dosen
kita jangan ngasih dosen hanya seperti skripsi, Pak, kumpul di perpustakaan, gitu kan. Kalau sudah dalam bentuk produksi mau lebih enak mengalirkannya kan itu bisa untuk dana tambahan. Jadi kampus tidak hidup hanya dari SPP mahasiswa. Ketika mahasiswanya kurang kita terbenam gitu kan. Tapi kalau ada industri saya seperti itu kan mantap ya. Iya. Dan itu yang inkubatornya memang harus disiapkan dari kampus Pak ya, bukan mereka cari sendiri di luar. Gitu. Ya kalau menurut pandangan saya itu kita ngajari teoritis kan, tapi untuk prakteknya nggak ada. Jadi kita siapkan di kampus inkubatornya. Jadi kan misalnya di kami, misalnya dia untuk belajar jaringan, ya inkubator di kampus ada jaringan komputer yang mempraktekannya nanti kan. Nah itu rencananya itu kan. Jadi pada saat mereka memulai bisnis, dia sudah punya pengalaman, minimal dia punya pengalaman Pak. Ya kan? Jadi ada keberanian mereka untuk membuka usaha. Bisa menanamkan pengalaman awal untuk memotivasi mereka dan mengembangkannya sendiri di luar Pak ya? Iya, iya. Kalau kita, nah, itulah apa jadi, ya kan? Iya. Nah, Pak, gini Pak, oke, jadi mengenai COVID, closing statement-nya gimana nih Pak? Nanti kita closing statement, ada di Bapak gimana dari kesimpulan kita ngobrol-ngobrol hari ini lah. Silakan Pak, untuk closing statement dari Bapak mengenai perkuliahan COVID yang seperti ini, kemudian sampai dengan technopreneurship nanti kepada mahasiswa. COVID ini mungkin belum berakhir Pak kalau kita lelekan, nah, tapi tidak mengurangi aktivitas yang kita lakukan. Ya, kita tetap kalau yang tetap artinya penggunaan teknologi tetap kita pelajari terus. Pelajaran yang lalu itu menjadi dasar kita untuk melakukan perubahan yang ke depan. Perubahan apa yang baik bagi dosen maupun bagi mahasiswa gitu kan. Itu yang harus kita lakukan. Banyak itu menjadi catatan bagi kita untuk melakukan perubahan ke depan. Itu mengenai pelajaran daring, Pak. Kemudian mengenai bisnis, kita harus memotivasi mahasiswa kita untuk melakukan, harus keluar dari zona nyaman, Pak. Harus berubah sekarang dari zona nyaman. Comfort zone tadi ya. Iya, harus berani gitu. Nah, itu mungkin caranya tentu kita harus motivasinya. Sebaiknya kalau memang dosen kewirausahaan itu memang dosen-dosen yang punya pengalaman tentang bidang wirausaha. Jadi tidak hanya sekedar teori yang mereka berikan. Nah, kita sebagai orang akademis, kita coba siapkan inkubatornya di kampus. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Jangan keluar. Oke, demikianlah para subscriber, penonton channel Terindah sekalian dimanapun berada. Semoga video kami kali ini bisa memberikan nilai tambah, wawasan, pengalaman, dan juga insya Allah ilmu yang ada di dalamnya disampaikan oleh Pak Dr. Rizwan dari dosen Teknik Nurdin Hamzah Jambi. Dan jangan lupa untuk selalu berikan komen, like, share lah kepada kawan-kawan kita semua. Dan penting utama juga jangan lupa untuk subscribe di channel terindah ini. Pak. Alhamdulillah para pendengar YouTube Pak Suyadi. Malam ini saya ketemu dengan teman lama Pak Suyadi, Dr. Suyadi, dan kami membicarakan tentang pembelajaran jarak jauh tentunya. Alhamdulillah diskusi kami tadi, kalau ada hal-hal yang berkenan bisa menjadi masukan bagi kita semua. Kalau hal yang kurang berkenan, mohon maaf ya, kami hanya membahas tentang pendidikan yang kita butuhkan ke depannya. Jangan lupa di subscribe Pak Suyadinya, supaya ini channel ini bisa berkembang untuk selanjutnya. Demikian dari saya, lebih dan kurang. Terima kasih Pak Suyadi. Iya, terima kasih Pak Rizwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.